Assalamualaikum. Semangat terus belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan baca basmalah. Ini video kedua ya. Eh, jadi ini tadi kita membahas video pertama kita membahas ini, tapi nggak selesai karena keburu habis ya. Karena videonya kan cuma 15 menit satu video ya. Ini video sambungannya. Kita lanjutkan ya pembahasan ini. Jadi di sini ya. Sini titik kalau kamu membaca soal seperti ini soal-soal AKM ya, soal-soal ya yang perlu kamu untuk membaca dahulu. Ya, nanti soal-soal ke depan kemungkinan akan banyak yang seperti ini ya. Artinya kamu harus punya semangat literasi, semangat membaca ya. Jadi jangan kalau sudah belum apa-apa, aduh banyak banget tulisannya nih. Udahlah saya malas lah bacanya. Nah, itu gagal, berarti kamu nggak akan bisa menjawab soal-soal seperti ini ya. Memang di sini kamu harus hobi, harus suka ya, harus belajar menyukai membaca dan memahami apa yang kamu baca. Itu sangat penting ya, karena kalau kamu ingin menjadi manusia yang cerdas, yang memiliki kompetensi tinggi, ya dari mana kita belajar? Sesungguhnya kita belajar itu adalah dari baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, alladzi 'allamal ya, saya lagi cepatkan ya, alladzi alamal bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan tulisan. Jadi kamu memang harus, kalau kamu menjadi orang pintar, kamu harus bisa membaca, memahami apa yang kamu baca. Jadi ini latihan, kita anggap latihan. Di sini ya, setelah kamu baca di sini ya. Nah, di sini ada poin penting, alat bantu yang dimaksud pada paragraf di atas. Jadi yang pertanyaannya, alat bantu itu apa gitu. Nah, kalau kamu baca di sini ada beberapa setiap satu titik dari sini ke sini misalnya, kamu baca di sini. Ya. Jadi untuk teknologi kontrol proses ya, untuk teknologi pengontrolan adalah yang menerjemahkan informasi digital ke bentuk analog dan juga sebaliknya. Berarti di sini dia ngomongin apa? Mengubah ya, alat bantu yang mengubah dari informasi digital ke analog. Itu alat bantunya, atau dari analog ke digital. Jadi di sini adalah piranti ADC dan DAC. Jadi dari sini ke sini sudah kelihatan ya. Nah, selanjutnya di bawahnya ini adalah keterangan yang menguatkan saja ya. Jadi memang kamu harus betul-betul mendalami apa yang ada di tulisan ini dan mengambil kalimat kuncinya ya, poin pentingnya. Dan memang cara membaca itu adalah memahami isi dari, jadi kita nggak bisa baca udah tinggalkan, nggak bisa. Kita harus tahu dulu apa sih pikiran utama dari kalimat atau pikiran utama dari bacaan ini ya, begitu ya. Nah, ini adalah merupakan tes ya, selain kamu memahami dan juga kamu mampu nggak sih kamu memahami apa yang ada di sini. Ini kan saya ambil dari mana? Dari modul ini. Modul yang saya copy paste, taruh di sini ya. Jadi persis seperti apa kata-kata dalam modul ya. Silakan kamu lihat nanti di modulnya. Modul tentang ADC ya. Nah, oke. Jadi jawabannya apa tuh? Jawabannya adalah C. Kita lihat sini nomor 9. Jawabannya C ya. Yang menjawab benar itu ada 45%. Alhamdulillah. Setengahnya jawab benar, setengahnya jawab salah. Nah, kebanyakan menjawabnya adalah B. Bener nggak? Betul B ya, analog to digital. Betul, tapi di sini bukan cuman analog to digital conversion, tapi kedua-duanya ADC dan DA. Yang lebih tepat ini betul, yang B betul sih ya. Tapi yang lebih tepat itu yang C. Jadi kamu harus pilih yang lebih tepat di antara A, B, C, D. Semuanya ini betul semua, rangkaian logika digital ya betul. Signal digital analog ya betul juga, dia omongin juga. Tapi alat bantu yang dimaksud di sini adalah C ya. Jadi kalau soal-soal seperti ini kamu memang harus memahami betul pertanyaannya ya, pertanyaannya. Pertama kamu memahami ini teksnya ya. Yang kedua pertanyaan itu apa ya. Sebab kamu harus mengambil hikmah dari setiap pertanyaan ini, terutama pertanyaan ini ya. Gitu ya. Jadi banyak yang terkecoh di sini menjawabnya adalah yang C, yang ini ya. Yang B ya, 38% B ya.
Yang lainnya ini ngawur-ngawur nih ya. Gitu ya. Oke ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini soal nomor 10 ya. Oke, di sini sama ya, sebetulnya ini adalah soal yang sama ya. Nomor 10 ini. Ya. Ini juga sama, saya ambil dari modul aja. Rangkaian sensor suhu keluarannya berupa tegangan listrik antara 0 sampai 4. Ini merupakan, nah, dari mana ke mana. Nah, di sini alat bantu digital yang paling penting sebetulnya ini adalah kamu di sini dia membicarakan tentang analog ke digital ya. Dan juga di sini bagaimana proses dari analog ke digital ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini rangkaian sensor keluarnya berupa tegangan listrik antara 0 sampai nah, ini keluarnya 0 sampai 4 volt. Ini berarti bukan digital nih. Ya. Gitu. Kalau tegangan listriknya hanya dua kemungkinan yaitu 0 dan 5 volt saja, berarti tidak ada kata-kata antara ya. Berupa tegangan listrik 0 atau 4 volt, nah berarti tidak ada pakai kata-kata antara. Itu berarti dia baru digital. Karena digital itu hanya memiliki apa? Dua kondisi yaitu kondisi low dan kondisi high ya. Kalau di sini kondisinya kan 0 sampai 4 ya mungkin 0, 0,2, 0,1, 0,3. Nah, ini kamu harus betul-betul memahami pertanyaan ini ya. Nah, berarti ini konversi analog ya ke sinyal listrik. Ini betul. Ini benar nih ya, benar ini ya. Nah, benar. Tapi kita lihat mana apakah ada yang lebih tepat ya. Rangkaian berupa ini merupakan konversi analog ke sinyal listrik ya. Variabel dinamik ke bentuk sinyal listrik ya. Pengukuran variabel dinamik, konversi analog ke digital ini udah pasti salah ya. Oh, ini tulisannya juga salah nih. Digital. Yang D ini kita anggap salah. Sudah pasti salah. Rangkaian logika digital ini juga udah pasti salah. Jadi D sama E boleh kita singkirkan. Tinggal A, B, C. Ya. Pengukuran variabel dinamik. Ya. Nah, ini juga betul ya. Berupa tegangan listrik. Di sini keluarnya berupa tegangan listrik 0 sampai 4 volt ya. Mana yang lebih tepat? Nah, ini sudah betul tapi ini terlalu luas. Ya, benar tapi nggak fokus di sini. Ya. Sebagian besar penggunaan variabel dinamik dilakukan oleh Piranti yang menerjemahkan informasi mengenai variabel ke bentuk sinyal listrik analog. Jadi ini ada bentuk sinyal listrik analog, bentuk sinyal listrik. Ya, jadi variabel dinamik ya. Penggunaan variabel dinamik dilakukan oleh Piranti ini menggunakan. Nah, jadi yang lebih tepat itu ini. Variabel dinamik ke bentuk sinyal listrik. Variabel dinamik itu adalah ukuran-ukuran ya, ukuran-ukuran yang dinamik ya, yang nilainya itu berfluktuasi ya, seperti suhu, kecerahan cahaya, getaran, kecepatan angin, kecepatan air, itu variabel dinamik ya, gitu ya. Ini konversi analog ya, betul analog, tapi analog itu sangat luas, dia berlaku bukan hanya untuk variabel ya, bisa alat, bisa mesin, bisa juga variabel. Tapi kalau variabel dinamik itu sudah pasti nilai-nilai, dan ini yang dibicarakan di dalam paragraf ini. Jadi kamu jawaban yang paling tepat itu adalah di antara A, B, C. Kalau D sama E sudah pasti salah, kamu tidak usah pikirkan. Yang paling tepat antara A, B, dan C adalah variabel dinamik. Memang ini soal cukup harus kamu baca berulang-ulang, harus kamu pahami, tidak bisa langsung ambil kesimpulan, harus dicerna benar-benar ya. Memang soal ini tentunya kamu memakan waktu cukup lama ya untuk menjawabnya. Oke ya. Jadi jawabannya adalah B, nomor 10. Ya, ini jawabannya B. Nah, kita coba lihat di sini. Yang menjawab A ada 32%. Kacau ya. Itu ya. Yang menjawab B ternyata hanya 17%. Ini tandanya apa? Kamu memang kurang literasi ya. Harus literasi, banyak membaca lah. Sering-sering membaca, disimpulkan di buku kamu. Jadi bacaan itu disimpulkan di buku kamu. Menangkap apa yang ada dalam sebuah inti bacaan ya, supaya kamu menjadi manusia yang cerdas. Nah, kebanyakan ini jawabnya adalah yang D, konversi analog ke digital. Aduh, salah total ya. Salah total. Ini konversi analog ke digital itu memang di sini bicara tentang konversi analog ke digital. Betul. Yang D ini benar juga di sini ngomongnya. Tapi itu bukan yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu di sini loh. Rangkaian sensor keluarannya berupa tegangan listrik.
Nah, ini merupakan bukan konversi analog ke digital karena posisi keluarannya itu bukan digital tapi keluarnya adalah analog, tetap listrik analog ya. Gitu ya. Jadi D udah pasti salah. Tapi di sini ternyata jawabannya adalah kebanyakan yang D ya. Nah, ini sangat disayangkan ya. Jadi kamu banyak yang belum memahami apa itu bedanya digital sama analog. Kalau kamu jawab D, berarti kamu nggak paham itu apa bedanya analog dengan digital. Atau kamu malas baca, tebak-tebak sembarangan. Nggak bisa seperti itu. Ya harus teliti dalam membaca ya. Ya ya, ini ya. Jawab ya kebangetan ini ya kalau ada yang jawab tapi nggak tahu nih siapa aja yang menjawab ini. Nah, Bapak bisa lihat di sini karena saya bisa lihat ya siapa yang menjawab A, siapa yang menjawab B, siapa yang menjawab C di sini. Saya bisa lihat ya datanya di sini jelas ya. Oke ya. Itu ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Semangat terus ya untuk belajar membaca ya. Oke, sekarang kita memperhatikan gambar ini soal nomor 11 ya. Sini ada diagram blok ya. Diagram blok yang sederhana di sini ada ini berarti rangkaian ada ADC ya. Nah, orang teknik harus bisa membaca ya, harus bisa membaca gambar ya. Nah, seperti ini berarti ini in sebab sebetulnya diagram blok ataupun gambar atau apa kalau misalkan sudah bicara tentang perangkat ya. Ya, itu sebenarnya hanya ada 3 hal ya. Ada input, ada output dan ada proses di sini. Nah, proses itu yang dilakukan oleh rangkaian ADC. Jadi kayak handphone kamu, handphone itu ada input, ada output. Inputnya apa handphone kamu? Handphone kamu inputnya ada sinyal radio yang masuk ke dalam situ, ada baterai yang masuk ke dalam situ, ada suara yang masuk ke dalam situ, dan ada kamera yang masuk ke dalam. Berarti input semua itu. Outputnya apa? Ya outputnya adalah suara keluar, ya dan juga gambar. Nah itu semua diproses. Nah, ini prosesnya dalam sebuah mesin, dalam sebuah device, dalam sebuah alat yang disebut dengan handphone. Kalau handphone kamu. Tapi di sini rangkaian ADC, ada in, ada output. Ya. Jadi kalau kita memahami ini black box ya, kotak hitam ini seperti itu. Walaupun ini bukan kotak hitam, istilah saja ya. Nah, jadi hanya input, output, dan proses dalamnya. Semua mesin ya, seperti itu. Seperti yang saya contohkan handphone tadi ya. Oke, pernyataan yang paling tepat adalah ini juga kamu harus baca satu-satu ya. Analog in merupakan masukan berupa sinyal high atau low. Betul atau salah ini? Salah. Analog in bukan signal high atau low. In itu berarti dia tadi ya dinamis. Nih, nilainya itu variasi sekali, bervariasi. Terus nilai VCC harus selalu di bawah VREP. Jadi jika VREP 3 maka VCC maksimal 2,9. Salah. VCC itu adalah tegangan utamanya ya, tegangan yang mengaktifkan seluruh rangkaian ADC ini disuplai oleh ini. Jika VREP 3 volt maka output tidak memiliki 3 volt. Output ini output itu digital ya. Jadi digital itu nilainya 0 sampai 5 volt rata-rata atau 0,37 paling rendah kalau misalnya kita mengacu pada handphone ya. Gitu. Jadi like atau low atau high di sini ya. Jadi salah, tidak ada hubungannya ya output di sini dengan VREP di sini, enggak ada hubungan tegangan yang keluar di sini nggak ada hubungannya. Berarti nomor C salah. Output yang dihasilkan adalah signal listrik. Outputnya signal listrik ya salah juga ya. Betul signal listrik betul. Oh ini listrik ya. Betul tapi signal listriknya bukan signal listrik analog seperti berfluktuasi tidak. Ini sudah betul tapi tidak tepat ya. Kan yang paling tepat nih perhatikan. Jika VREP 3 volt maka pembacanya hanya 0 sampai 3 volt. Jadi kalau VREP 3 volt maka analog in yang bisa dibaca hanya antara 0 sampai 3 volt. Ini referensi yang terbaca oleh analog in. Kalau kamu memahami tentang ADC ya, analog to digital converter, maka kamu pasti bisa jawabnya yaitu E ya. Lihat nomor 11. Siapa jawabannya adalah E ini ya. Nomor 11. Nah, ternyata banyak sekali yang menjawab ya. Tapi banyak juga yang menjawab alhamdulillah ya. Ada 42%. Oke ya, sudah terasa sudah 14 menit kita belajar. Satu video memang hanya 15 menit. Jadi pertemuan 9 ini kita ada 2 video. Jadi 30 menit kamu perhatikan video. Silahkan ditanyakan nanti di ruang diskusi di dalam kalau ada yang kamu tidak pahami ya di ruang diskusi di dalam e-learning ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak bagi kamu yang subscribe ya. Sebagai sebuah penghargaan buat Bapak yang sudah capek-capek bikin video ini ya. Oke ya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.